Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan BBCA dan membahas prospeknya setelah rupiah kembali menguat. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini rupiah memimpin penguatan valuta asing di Asia guys ya. Dimana hari ini kita lihat ya rupiah kita menguat 0,7% di level 16.122 rupiah per 1 USD. Tapi ini tidak membuat IHSG kita mengalami kenaikan. Bahkan IHSG hari ini terkoreksi 0,9%, close di 7.166 ya, dengan net sell di market reguler sebesar 841 miliar net sell dari investor asing. Nah, jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kenapa rupiah kita mengalami penguatan yang cukup signifikan, yaitu kita lihat ya dari DXY atau indeks dolar yang hari ini mengalami pelemahan 0,4%. Lalu rupiah juga mencetak kinerja terbaik dalam sepekan ini di mana lelang SRBI juga diserbu 103 triliun rupiah. Rupiah berhasil membukukan kinerja mingguan terbaik dalam 4 bulan terakhir ini dengan kenaikan hingga 1,17% hingga menghapus pelemahan pekan sebelumnya ketika BI rate dipangkas secara tak terduga. Penguatan rupiah terjadi di tengah sentimen positif surat utang domestik yang terangkat karena keputusan pemerintah Indonesia yang melakukan penghematan anggaran hingga lebih dari 300 triliun rupiah untuk menjaga defisit fiskal di tengah prioritas belanja yang besar guys ya. Nah, jadi penghematan yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto sebesar 300 triliun rupiah ini tentu saja menjadi sentimen yang cukup positif untuk market di Indonesia. Tapi kita belum melihat GC ini berkorelasi atau berdampak positif untuk IHSG dan juga saham-saham yang ada di IHSG hari ini masih terkena net sell asing. Nah, jika kita lihat ya di Stockbit Snips, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang akurat dan juga sangat menguntungkan ya, terutama bagi para investor, di mana Presiden Amerika Serikat yang baru saja menjabat, yaitu Presiden Donald Trump, membuka negosiasi dengan China sehingga rupiah hari ini menguat ke level 16.100-an guys ya. Nah, tentu saja informasi-informasi seperti ini sangat kita butuhkan. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena Stockbit sejauh ini menjadi aplikasi saham terbaik untuk saya berinvestasi. Oke guys, jadi poin-poin penting yang cukup hot ya. Ini juga akan disertakan ya di Stockbit Snips ini, misalkan Direktur Utama Petrosi atau PTRO memborong 550.000 saham. Nah, ini salah satu contohnya saja. Lalu ada juga beberapa berita ini ya, berita yang sedang update terkait dengan HGII, lalu juga ada SMRA ya guys ya. Seperti SMRA ini kan ada menargetkan marketing sales ya sebesar 5 triliun pada 2025. Lalu ada juga saham Cleo, Pewon, Film, dan juga Nes. Nah, ini juga bisa teman-teman baca ya. Dan kalau misalkan ya tiba-tiba ada berita-berita akuisisi ya ataupun aksi korporasi lain, itu juga sebenarnya bisa menjadi salah satu peluang cuan di IHSG. Oke guys, jadi kita akan melakukan analisa saham guys ya, terutama untuk saham-saham big banks pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 dengan menggunakan fitur-fitur chart dan juga bandar detektor di Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Untuk saham BBCA ya, meskipun hari ini rupiah menguat, tapi sebenarnya tadi saya sempat lihat bahwa USD IDR itu sempat melemah ya guys ya, tapi kembali menguat dan ini saya rasa bisa menjadi salah satu sentimen positif, terutama untuk di minggu depan. Tapi karena ada Isra Mi'raj ya guys ya, dan juga Imlek, kita akan open market lagi itu di hari Kamis ya, jadi hanya 2 hari saja untuk minggu depan, yaitu open market di hari Kamis dan juga di hari Jumat. Oke, jadi untuk saham BBCA ya, kita lihat ada koreksi 2,6% dan breakdown di bawah 9.500, closing di 9.350 rupiah per saham. Apakah ini artinya kita mulai cicil beli saham BBCA? Sejauh ini kita melihat masih ada net sell asing guys ya, dan juga ada big distribution. Nah, ini secara average atau rata-rata bisa langsung teman-teman lihat melalui bandar detektor atau broker summary di Stockbit Sekuritas. Oke, jadi yang kita lihat di sini ternyata beberapa investor asing ya masih mencatatkan net sell yang besar. Yang melakukan net sell terbesar itu adalah YU, ZPRX, dan juga BK, net sell di atas 100 miliar. Bahkan YU sebagai top seller hari ini menjual 172 miliar ya untuk selling valuation-nya. Dan lagi-lagi kita melihat investor retail masih melakukan akumulasi. Ada YP, SQ, XL, XY, XC ya, lalu ada NI dan juga EP.
Nah, jadi kapan ya kita membeli saham BBCA? Nah, kalau misalkan dari teknikalnya memang per hari ini ya breakdown di bawah 9.500 ini menjadi level support untuk saham BBCA, dan ketika breakdown seperti ini kita juga bisa menggunakan indikator lain seperti stochastic RSI. Nah, kira-kira kapan nih BBCA itu menyentuh zona oversold-nya? Oh, untuk per hari ini baru mendekati saja ya guys ya di zona oversold-nya untuk saham BBCA. So, jika BBCA di hari Kamis depan ya, ternyata masih ada koreksi, teman-teman bisa tunggu di sekitar 9.200-an guys ya. Di 9.200 ini menjadi level support terdekat untuk saham BBCA. Dan jika breakdown lagi, teman-teman bisa tunggu di sekitar level 9 ribuan guys. Jadi ketika jatuh ya atau terkoreksi, teman-teman tunggu dulu alias wait and see. Tapi kalau misal sudah mulai ada sideways ya, dan kita lihat juga di close market ternyata ada akumulasi kembali dari asing, nah maka baru kita bisa melakukan akumulasi kembali. Seperti apa yang terjadi di saham big banks lainnya. Ketika dia masih turun ya kita wait and see. Tapi ketika mulai ada tanda-tanda kenaikan ya guys ya, dan ada sedikit koreksi ataupun normal correction disertai dengan adanya akumulasi kecil ya ataupun sudah mulai sideways, nah barulah di sana kita bisa tambah muatan dengan nominal yang cukup besar seperti itu. Jadi untuk BBCA karena belum berada di zona oversold ya guys ya, dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya, di mana investor asing juga masih net sell 739 miliar. Jadi overall untuk BBCA kita masih wait and see ya. Nanti kita akan coba bahas ya terkait dengan prediksi dividen nih untuk saham-saham perbankan. Bukan hanya saham big bank saja, tapi juga overall saham perbankan ya guys ya, baik itu big banks ataupun bank second liner. Mungkin akan kita update besok ya atau di weekend kali ini. Dan untuk teman-teman yang ingin request saham ya kita akan coba bahas di weekend kali ini. Jadi silahkan teman-teman yang ingin request saham silahkan tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya adalah saham BBRI guys. Untuk Bank BRI kita lihat hari ini juga ada koreksi ya 2,56%. Nah, lagi-lagi yang kemarin sempat kita bahas ya, kita masih expect bahwa big banks ini akan terjadi koreksi. Nah, BBCA saja yang labanya ya masih mengalami pertumbuhan sesuai dengan analisa konsensus, itu masih ada koreksi ya guys ya, karena asingnya ternyata masih buang. Apalagi saham BBRI yang kita sudah expect ya bahwa BBRI ini kemungkinan ya either itu akan stagnan ataupun malah akan terjadi penurunan kinerja. Ya, tapi semoga saja akan ada kenaikan kinerja meskipun itu tidak sesuai ya dengan prediksi para analis di konsensus seperti itu. Jadi untuk saham BBRI ya seperti yang kita pernah bilang ya ke teman-teman bahwa BBRI ini akan ada normal correction, akan ada area higher low lagi untuk di beberapa perdagangan selanjutnya. Jadi kita juga harus pantau karena BBRI ini sudah cenderung overbought ya atau jenuh beli. Nah, jadi kita tunggu di 4 ribuan ya untuk tambah muatan di BBRI, siapa tahu kita dikasih harga yang lebih murah lagi. Sedangkan untuk hari ini ya kita lihat BBRI menjadi saham kedua yang paling banyak dijual asing ya, dengan adanya normal distribution ya secara average atau rata-rata hari ini ada ZP dan juga BK yang net sell ya, jualan di atas 100 miliar. Untuk ZP sebagai top seller hari ini selling valuation-nya mencapai 175 miliar dan overall net sell asing di 132 miliar. Itu artinya tidak semua investor asing melakukan penjualan, tidak semua investor asing melakukan distribusi, ada juga yang melakukan akumulasi gitu guys ya. Nah, teman-teman tinggal pindahkan saja ke foreign ya atau investor asing. Nah, di sini ada CC, AK yang masih cenderung melakukan akumulasi. Bahkan CC ini akumulasinya di atas distribusi ZP. ZP-nya distribusi 170 miliar, sedangkan CC akumulasi 186 miliar. Tapi ya meskipun demikian tetap ada net sell ya 132 M karena BK di sini juga jualan 111 miliar. Seperti itu guys ya untuk teman-teman bisa membaca dari broker summary ya, atau money flow yang sedang terjadi di closing market. Nah, kalau misal teman-teman ingin menganalisa ya secara periodik, teman-teman tinggal rubah saja tanggalnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, misalkan dari tanggal 15 Januari. Nah, kita coba pindahkan ke 15 Januari ya, ketika BBRI ini mulai rebound naik 7,6%. Sebenarnya tidak
sulit ya untuk saham Big Banks ini naik 7% sehari ya, tapi harus ada akumulasinya. Nah, sedangkan jika investor asingnya masih mencatatkan net sell ataupun akumulasi yang tidak besar, ya maka kenaikannya pun akan sangat terbatas ya. Berbeda dengan saham Konglo yang hari ini CBDK dan PANI ya, tadi sudah kita lihat itu malah bisa rebound lagi setelah kemarin mengalami ARB ya guys ya. Jadi diketahui memang ada beberapa market maker yang katanya keluar gitu guys. So, untuk BBRI ya, kalau bisa kita lihat sejak kenaikannya di tanggal 15 Januari, ini ternyata ada big accumulation, terutama dari top 5-nya. Itu dari ZP, RX, AK, YU, dan juga CC. Ini masih cenderung melakukan akumulasi. Nah, ini yang kita sebut dengan analisa money flow secara periodik ya guys ya, di mana kita melihat bahwa ketika kenaikan saham BBRI yang asingnya sebenarnya masih cenderung akumulasi ya. ZP, RX, AK, YU dan juga CC ini masih masuk dengan buying valuation yang cukup besar. Sedangkan beberapa investor retail ya, jika kita rubah nih guys ya, sejak tanggal 15 itu malah banyak melakukan penjualan. Nah, teman-teman bisa lihat banyak yang jualan BBRI. Ada PD, NI, CC, XL, OD, YP, SQ, bahkan juga XC. Ya, GR juga sebenarnya bisa ya, tapi ya jarang sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah mayoritas investor retail yang menjual BBRI. Either itu dia cut loss atau dia take profit, ya saya tidak tahu ya guys ya. Mungkin ya banyak juga yang cut loss, banyak juga yang take profit ya. Kalau misal teman-teman termasuk orang yang take profit ya sudah disyukuri saja. Tapi kalau misalkan cut loss ya wajar ya guys ya. Wajar banyak yang cut loss di saham Big Banks. Kenapa? Karena ya banyak juga yang tergiur masuk ke saham Konglo ya guys ya. Kenapa? Karena saham Konglo itu menarik ya, di mana volatilitasnya sangat tinggi. Kemarin sempat panic selling juga ya, banyak yang menjual gitu guys ya. Tapi it's okay, selama teman-teman masih cuan, it's okay. Teman-teman bisa ibaratnya ini lagi ya guys ya, melakukan pembelian lagi lah untuk saham-saham yang menurut teman-teman itu memiliki prospek yang masih cerah. Seperti itu ya. Oke guys, jadi untuk tanggalnya kita rubah lagi ke tanggal 24 Januari. Nah, di sini sekalian kita belajar ya bagaimana caranya kita melakukan analisa terhadap money flow. Jadi meskipun hari ini BBRI ada net sell 132,6 miliar, ini adalah net sell yang masih sangat wajar dan per tanggal 15 Januari sampai hari ini pun ternyata investor asing masih melakukan akumulasi. Nah, itu pun bisa teman-teman lakukan ya di saham-saham yang ingin kalian beli guys ya. Bisa teman-teman lakukan dengan teknik seperti itu. Oke guys, untuk BBNI kita lihat hari ini juga lanjut koreksi ya, tapi tipis saja, hanya 0,8%, close di Rp4.610 per sahamnya. Dan kita lihat hari ini ada big distribution guys untuk saham BBNI, terutama dari YU, BK, dan juga ZP. Overall untuk hari ini ada net sell asing ya, 21,2 miliar, meskipun kita lihat ada beberapa investor asing lainnya yang melakukan akumulasi ya, tapi tetap net sell 21,2 miliar. Akumulasi hari ini datang dari RX, CC, TP, dan juga YP guys. Ini cukup menarik ya, meskipun ada beberapa investasi yang jualan, tapi juga ada yang melakukan akumulasi. Nah, jadi semoga ini menjadi area higher low ya untuk saham-saham Big Banks, karena memang juga sudah overbought atau jenuh beli. Nah, jadi ketika sudah overbought seperti ini, pasti banyak ya yang melakukan take profit ya untuk saham-saham yang mungkin teman-teman juga sudah pegang. Tapi berbeda dengan saham Konglo ya, kalau saham Konglo itu kan memang volatilitasnya sangat tinggi. Bahkan ketika overbought pun itu bisa lanjut mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah BMRI guys, atau Bank Mandiri. Nah, untuk BMRI hari ini ada koreksi ya, 0,8%, close di Rp6.125 per sahamnya. Untuk Bank Mandiri hari ini masih ada akumulasi ya, terutama dari AKRX dan juga ZP. Jadi hari ini Bank Mandiri menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. Itu artinya memang hari ini transaksinya overall untuk market reguler yaitu adalah net sell 841 miliar. Dan Bank Mandiri hari ini net buy 80,3 miliar saja. Nah, untuk BMRI juga kita expect akan ada correction ya, teman-teman bisa coba incar di sekitar level 6 ribuan guys ya untuk harga BMRI-nya. Di bawah 6 ribu berarti teman-teman dapat harga yang cukup menarik ataupun harga yang lebih murah lagi. Seperti itu guys ya. Nah, jadi untuk saham-saham Big Banks ini masih cukup menarik meskipun Bank Mandiri, BBNI, dan juga BBRI ini berada di zona overbought ya atau jenuh beli, sehingga wajib kita tunggu ya untuk kita akumulasi kembali di harga murahnya. Dan kita bisa melakukan DCA, dollar cost averaging, itu ketika ada koreksi atau ketika turun, bukan ketika harganya naik ya. Jadi belilah saham bagus di harga bawah ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk.
Oke guys, untuk weekend kali ini kita akan coba provide ya. Teman-teman yang ingin menanyakan sahamnya silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan analisakan untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat guys ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mendownload ya dan juga menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas untuk berinvestasi, silahkan teman-teman menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.